No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai, saya Mailina Aulasari dari 10 Perhotelan 1 ingin menjelaskan tentang bab 1, unit 2, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, dan bab 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 2, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti toleransi, sesama manusia harus adil, saling menghargai perbedaan, dan saling bermusyawarah. Tujuan pembelajaran. Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini. Sehingga secara reflektif, peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa, baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional, yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Namun faktanya, tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal toleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak, dan kewajiban yang sama. Sehingga, segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan, bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang seperti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral etis dan adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memenuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain tanpa acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan
separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia lebih tetap eksis sampai saat ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti kritik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktekkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk sikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Ngalah, hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kanesa. Bisa bantuin ya Kak? Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme? Temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra.
Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini, Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang mana? Kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Ish, nyamuk ni tak habis-habis. Semalam je dah gigit aku 20 kali. Haiya, saya bukan kena gigi nyamuk saja. Semalam saya sakit perut dan muntah-muntah wah. Rasanya kawasan taman ni dah makin kotor lah. Ya, memang kotor rupanya. Lah, ada tempat air bertakung lagi. Apa kata kita gotong royong bersihkan kawasan ni? Okey. Bye-bye, kuasa 3. Wah, cantik juga taman kita ni. Yeay! Kawan-kawan, kita kena bergotong royong bersama jiran tetangga untuk membersihkan kawasan perumahan. Tempat yang kotor boleh membawa penyakit-penyakit yang tak diingini. Lepas tu, jangan lupa untuk mengekalkan kebersihan. Minta es tong-tong. Es tong-tong. Ita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Enggak mau. Maunya es tong-tong. Es tong-tong. Mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh, tapi tidak setiap hari. Bapak dan ibu harus berubuk dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang Ita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Cep. Mimi kan main boneka. Ini mobilnya kakak. Aduh, jangan Mimi. Ini mobilnya kakak. Mimi main boneka aja sana. Ih, siniin.
Mimi duluan tuh yang ganggu kakak. Kakak lagi main. Tahu-tahu Mimi datang ngerebut mainan kakak. Kan Mimi punya mainan sendiri. Kenapa ngerebut mainan kakak? Kamu sebagai kakak harus ngasih contoh yang baik dong, Kak. Mimi kan masih kecil, jadi belum ngerti. Masa kakak terus sih yang ngasih contoh? Mama gak adil. Kakak, kamu kan lahir duluan. Kakak lebih pinter. Harusnya kakak ngasih contoh yang baik buat Mimi. Kasihan Mimi kan. Bukannya kakak sayang sama Mimi. Iya sih, kakak sayang. Tapi kakak gak suka kalau Mimi asal rebut mainan. Harusnya Mimi kan izin dulu. Nah iya, Mimi harusnya izin dulu sama kakak kalau mau pinjem mainannya. Kakak pasti ngasih. Kan kakak sayang banget sama Mimi. Iya, Mimi harusnya pinjam baik-baik sama kakak. Iya Mi, ayo gimana bilangnya? Pinjam, pinjam. Ya udah deh, jangan lama-lama tapi. Nah gitu dong. Makasih ya kakak udah ngajarin Mimi. Sekarang kakak peluk Mimi, terus Mimi peluk kakak juga ya. Tapi balikin dulu mainan kakak. Udah, ayo sini pelukan. Kakak. Selanjutnya, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu nggak? Yuk simak video berikut. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Ada 4 jenis norma, yakni 1. Norma susila, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Kedua, norma sosial, aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Ketiga, norma agama, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Keempat, norma hukum, aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkatan. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi tolong-menolong dalam kebajikan dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci, dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT di dalamnya. Misalnya, tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa, sampai kabupaten atau kota. Ada aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan, seperti sekolah, tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main.
ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis antara lain dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis, misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Sekian penjelasan bab 1 dan bab 2 dari saya. Terima kasih.